Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin Islam Muslimku ingin share video tentang para pengikut Dajjal, ciri dan cara berlindung dari fitnahnya. Silakan ditonton video ini sampai habis. Para pengikut Dajjal, ciri dan cara berlindung dari fitnahnya. Dajjal akan muncul di akhir zaman dan melakukan tipu daya ke seluruh negeri agar manusia menjadi pengikutnya. Meski memiliki banyak pengikut, pada akhirnya Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Lantas siapa saja para pengikut Dajjal di akhir zaman? Dijelaskan dalam buku Tanda Kiamat Besar oleh Mahir Ahmad Asy-Syafui. Dijelaskan dalam buku Tanda Kiamat Besar oleh Mahir Ahmad Asy-Syafui. Para pengikut Dajjal berasal dari golongan orang-orang Yahudi, non-Arab, wanita, hingga berbagai ras manusia. Berikut ini 6 kelompok pengikut Dajjal di akhir zaman beserta ciri-cirinya. Ketahui juga bagaimana cara berlindung dari fitnah Dajjal. Berikut ini 6 golongan pengikut Dajjal di akhir zaman sebelum Nabi Isa turun untuk membunuhnya. Nomor 1, Yahudi. Dilansir dari situs Kemenak Majalengka, salah satu pengikut Dajjal adalah bangsa Yahudi yang suka membuat kekacauan di muka bumi sejak zaman para nabi hingga sekarang. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, yaitu 70.000 orang Yahudi Asbahan mengikuti Dajjal. Mereka mengenakan pakaian luar jenis tayalis. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nomor 2, wanita. Kaum wanita pada masa itu memiliki keimanan yang sangat lemah, bahkan para pria harus mengikat keluarga mereka yang perempuan agar tidak mengikuti Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal singgah di tanah bergaram yang terletak di lembah Markanah, lembah yang terletak di dekat Madinah Al-Munawwarah dari arah Taif ini. Sebagian besar orang yang keluar dari Madinah untuk menjadi pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai seorang pria membujuk ibunya, putrinya, dan bibinya, lalu mengikat mereka karena khawatir mereka pergi menemui Dajjal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nomor 3, setan dan jin. Setan dan jin adalah penghuni surga sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Namun setelah manusia pertama diciptakan, mereka ingkar dan bersumpah akan selalu menyesatkan manusia agar masuk ke dalam neraka. Di akhir zaman, setan dan jin akan mengikuti Dajjal dan membantunya menghasut manusia agar menyekutukan Allah. Nomor 4, pelaku seks menyimpang. Orang suka melakukan seks menyimpang, orang yang suka melakukan seks menyimpang seperti menyukai sesama jenis dan melakukan seks dengan cara yang dilarang, juga disebut sebagai pengikut Dajjal. Hal ini sudah ada sejak zaman Nabi Lut hingga sekarang. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 5, pelaku perbuatan tercela. Selain perbuatan seks menyimpang, pelaku perbuatan tercela atau maksiat lainnya pun akan menjadi pengikut Dajjal. Misalnya adalah orang yang tidak mau berpuasa, mengabaikan azan, meninggalkan sholat, berbuat bid'ah, dan memakan riba. Nomor 6, kelompok Khawarij. Dikutip dari buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj oleh Lilik Agus Saputro, kelompok Khawarij adalah pengikut Dajjal. Mereka berciri-ciri bersikap dungu, tidak mengetahui secara pasti aturan-aturan Islam yang benar, pandai berbicara tapi hanya memahami Islam secara lahiriah, hingga terlalu mudah menganggap orang lain kafir. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran, tapi mengabaikan isi kandungan dan tidak pernah mengamalkannya. Ciri-ciri pengikut Dajjal. Nah, kita telah mengetahui 6 kelompok tersebut. Simak juga ciri-ciri para pengikut Dajjal. Berikut ini beberapa ciri pengikut Dajjal yang dilansir dari buku Dajjal karya Agus Sunyoto. Poin pertama, menganggap agama sebagai candu dan mendiskreditkan orang beriman.
Nomor 2, mengagungkan kehidupan duniawi daripada akhirat. Nomor 3, menyetarakan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, menentang hukum peradilan syariat seperti qisas dan rajam. Kemudian menghalalkan praktik riba dengan berbagai alasan. Lalu menyamakan nilai harta warisan laki-laki dan perempuan. Dan juga menjadikan hari Jumat sebagai hari yang penuh aktivitas sehingga lupa mengingat Allah. Melegalkan judi. Terakhir, melarang poligami tetapi melegalkan perselingkuhan. Lalu bagaimana cara berlindung dari fitnah Dajjal ya? Masih dalam buku Tanda Kiamat Besar dari situs NU Online, berikut ini cara berlindung dari fitnah Dajjal. Nomor 1, mempertebal iman dan ilmu. Hal utama yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal adalah keimanan dan ilmu tentang Dajjal. Kita harus mengetahui ciri-ciri Dajjal dan tipu dayanya, sehingga bisa menghindarinya. Sebab disebutkan oleh beberapa riwayat, banyak orang dengan mudah percaya dengan tipu muslihat Dajjal seperti menghidupkan orang mati. Nomor 2, menghafal Al-Kahfi. Dengan menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan membacanya sewaktu Dajjal muncul atau mendekat akan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah cobaan Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, riwayat lain menyebut menghafal 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi dan membacanya sewaktu Dajjal muncul dan mendekat juga menghindarkan dari fitnah Dajjal. Nomor 3, tinggal di tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Ada sejumlah tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Ulangi, ada sejumlah tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Selain itu, tinggal di dekat Masjidil Aqsa dan Bukit Tur juga diyakini aman dari Dajjal. Gunung-gunung atau padang pasir juga disebutkan tidak didatangi Dajjal karena dia lebih banyak mendatangi kota atau kampung. Dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Ummu Syuraik bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang-orang melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. Hadis riwayat Muslim. Nomor 3, membela diri sendiri. Selain melarikan diri ke tempat yang tidak bisa dijangkau Dajjal, manusia yang memiliki kemampuan menghadapinya harus berani membela dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika dia, Dajjal muncul, sementara aku masih hidup di tengah kalian, akulah yang akan menghadapinya untuk membela kalian. Namun jika dia muncul, sedangkan aku sudah meninggalkan kalian atau wafat, maka setiap orang membela dirinya masing-masing. Semoga Allah menggantikanku untuk membela setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Jika menjumpai Dajjal, kita juga bisa meludahi muka Dajjal. Ini sesuai dengan riwayat Abu Umamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita tentang Dajjal. Barang siapa di antara kalian bertemu dengannya, hendaklah dia meludahinya Dajjal pada wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Nomor 4, memohon perlindungan Allah. Cara selanjutnya adalah selalu memohon perlindungan Allah SWT dari keburukan fitnah Dajjal. Salah satunya dengan membaca doa saat tasyahud. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah SAW memohon perlindungan dari fitnah Dajjal dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 5, memperbanyak tasbih, tahlil, dan takbir. Kalimat thayyibah seperti tasbih, tahlil, dan takbir adalah kaum mukminin di tengah cobaan paceklik. Umat yang beriman harus bersabar serta mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang berarti tiada daya upaya atau kekuatan selain dengan Allah. Dia Dajjal muncul di suatu tempat di antara Syam dan Irak, kemudian dia berbuat kerusakan ke kanan dan ke kiri. Wahai para hamba Allah, tetap tegarlah. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Demikian tadi telah kita lalui atau kita ketahui 6 golongan pengikut Dajjal, lengkap dengan ciri dan cara berlindung dari fitnah Dajjal. Semoga kita semua bukan termasuk pengikut Dajjal. Sekian video kali ini, silakan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video kali ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab.